Halo semuanya, jumpa lagi dengan Serian. Pada hari ini kita akan mempelajari teks negosiasi tentang struktur dan pembahasan negosiasi. Seperti biasa, kita tahu negosiasi itu adalah proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, dalam teks tersebut ada namanya strukturnya. Dimulai dari apa, diakhiri dari dengan apa. Sehingga itu jelas bahwa itu kita sebut dengan teks negosiasi. Lalu ada kaidah kebahasaannya, ciri-ciri yang muncul di dalam teks negosiasi tersebut. Kalau tidak ada, maka dia bukan disebut teks negosiasi, jauh dari kata negosiasi. Baik, silakan buka buku paketnya. Kita lanjut pada bab kedua, teks negosiasi, struktur dan pembahasan. Terima kasih. Jika kita berbicara tentang struktur, bagaimana negosiasi sebagai sebuah teks, dia berupa dialog, dia berupa paragraf atau campuran dari sebuah paragraf diselingi oleh dialog. Maka di awal dia harus dimunculkan berupa strukturnya, yaitu orientasi. Artinya orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan di mana ketika kita berbincang antara satu orang dengan orang lain yang akan melakukan negosiasi, yang memiliki rasa ketertarikan terhadap suatu barang, kesepakatan, maka dia harus dimulai dengan orientasi. Bagaimana orientasinya? Yang pertama, dia bisa menggunakan kata selamat pagi, lalu bisa apa kabar, lalu bisa selamat sore, selamat malam, halo. Nah, itu berupa pengenalan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan mau dilihat apa saja. Maaf Pak, dari mana? Itu bisa pengenalan. Kalau kita jualan, berdagang, kita tanya asal usul latar belakang kerjanya di mana, Pak? Oh, pekerjaan. Sebelum masuk kepada barang yang akan dicari, sebelum masuk pada persetujuan yang akan dicari, nah itu kita harus lakukan pengenalan. Lalu Anda lihat lagi pada poin kedua, setelah kita berkenalan, lalu masuk pada pengajuan. Pengajuan itu tentang permintaan oleh salah satu pihak, gitu ya. Maka ketika dia bilang, misalnya mau berbelanja, dia katakan, saya ingin mencari sepeda, Pak, gitu ya, pengajuan. Saya mencari sepeda, Pak. Nah, ini pengajuan. Saya mencari sepeda, Pak. Gitu kan? Mereknya ini, misalnya seperti itu. Nah, itu kan mengajukan. Si pembeli mengajukan sesuatu supaya ada umpan balik dari lawan tuturnya, dari penjualnya. Nah, ini kan pembeli mengatakan, saya nyari sepeda, Pak. Sepeda sport. Ya, mereknya ini misalnya. Maka si pembeli langsung menyampaikan, oh sepeda itu ada, Pak, atau oh sepeda yang tidak seperti itu kami kosong, Pak. Tapi kalau kosong tentu saja si penjual memiliki trik-trik lain, mungkin sepeda yang lain, Pak, kan gitu. Nah, di dalam pengajuan, si pengaju ini dalam strukturnya harus melakukan sebuah penjelasan yang sangat jelas mengenai apa yang dicari, bentuknya, warnanya, sifatnya, tingginya, misalnya seperti itu, harganya yang paling penting, mengajukan. Saya cari sepeda yang harga-harga 2 juta, Pak, misalnya. Nah, itu kan sebuah pengajuan. Lalu muncullah lawan tuturnya mengatakan, oh, kalau dia itu, Pak, muncul nomor ketiga, namanya penawaran. Lalu disampaikan begini, oh, kalau itu ada, Pak, segini, Pak. Nah, ini barangnya, Pak, sepedanya. Nah, ini kainnya, Pak, misalnya dia beli kain. Nah, ketika terjadi itu, maka terjadi ketidakcocokan harga. Biasanya itu karena si penjual memiliki margin untung, ya, membuat harga yang sudah membuat margin untung. Mungkin si pembeli merasa, si negosiator merasa tidak pas dengan isi kantongnya.
Maka dia tawar, misalnya harganya 1 juta, dia bilang, bagaimana kalau 500.000 Pak? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi penawaran itu masuk akal apa tidak setengah harga? Tidak masuk akal. Maka ambillah di tengahnya. Misalnya, bagaimana kalau 750.000 aja Pak? Saya ini mau cari sepeda untuk anak saya Pak, untuk tetangga saya, untuk sepupu saya Pak, sepeda kecil. Uang saya cuma segini Pak. Oh, datang penawaran bilang, kan gitu ya, menawarkan. Karena terjadi tawar menawar. Tidak bisa Pak, kami aja harga modal sekian Pak, harga modalnya aja nggak balik Pak, kami 1 juta itu udah paling enak Pak. Ditawar lagi sama si pembeli. Nah, itu dia kita sebut negosiasi ya. Apa alasannya? Dibuatlah alasannya, ini posisi sedang pandemi Pak, ini anak-anak juga di rumah bosan, ini saya juga bingung nih Pak kalau anak-anak ini, nah, kan gitu dibilangkan lagi. Kemudian disampaikanlah alasan-alasan yang logis, saya cari sepeda yang kayak gini Pak. Nah, itu masuk ke penawaran. Apa akhirnya mereka bisa setuju, bisa tidak setuju. Kalau si pembeli ngotot dengan harga 7,5, penjual dia ngotot dengan harga 1 juta, maka tidak akan ada kesepakatan, agreementnya tidak ada. Maka dia bisa sebutkan misalnya 800.000, saya bisa beli Pak, naik sedikit 50.000. Si penjual ternyata mau, maka terjadi persetujuan atau kesepakatan. Nah, inilah yang kita sebut dari struktur teks negosiasi. Dalam teks negosiasi terdiri dari 5 hal yang perlu kita ingat dan kita pahami. Yang pertama namanya adalah kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Ketika kita berbicara tentang persuasif, maka kita akan berbicara mengajak. Mengajak itu di mana masuknya dalam teks? Dalam teks itu masuk ke dalam pola penawaran. Misalnya, harga motornya misalnya 13 juta. Bagaimana kalau 12 juta saja Pak, atau 11 juta saja Pak? Saya lihat kondisi motornya juga ada beberapa yang lecet Pak. Ya, saya pikir Bapak paham lah, itu saja sudah memperbaikinya berapa. Ayolah Pak, kira-kira mau nggak 11 juta. Nah, ini persuasif. Kita mengajak, mempengaruhi seseorang, lawan bicara kita untuk mengerti dan mau apa yang kita inginkan. Itu persuasif. Negosiasi wajib ada persuasif. Lalu ada kata sapaan. Maka ketika kita orientasi perkenalan, atau di akhir atau di tengah-tengah juga selalu kita orientasi sebagai apa? Sebagai ungkapan bahwa kita menghargai dia, kita dekat dengan dia, kita sudah mengenal dia sebelum pembelian ini. Misalnya kayak gini, sebelum negosiasi. Saya pikir Pak, begini Pak, Bu, saudara, ya, saya pikir untuk menyebutkan nama itu jarang terjadi. Jadi dia menggunakan kata sapaan, Bapak, Ibu, saudara. Kalau Anda juga jarang. Bagaimana kalau Anda gitu, agak jarang juga, ya. Nah, dia bisa menggunakan kata Bapak atau Ibu atau saudara. Lalu ada namanya menggunakan alasan logis. Ini paling penting dalam negosiasi. Kita tidak boleh membuat ego kita sendiri dalam negosiasi. Namanya aja negosiasi. Dua orang, dua yang memiliki keinginan, ketertarikan, kepentingan, tapi memiliki jalan tengah. Nah, itu namanya negosiasi. Kalau dia bilang 1 juta, jangan ditawar 500.000, 400.000. Naikkan sedikit, 600, 700. Nanti dia pun turun, misalnya 900. Tapi disertai dengan apa? Alasan. Jangan barang bagus dibuat harga setengah, jangan. Tapi kalau barangnya jelek sedikit.
Kalau mau negosiasi liburan, kemarin sudah pernah ke sana, jangan lagi ke sana, kasih tahu. Kenapa? Karena udah bosan lihat di pantai, karena bosan lihat hutan-hutan, karena bosan lihat gunung. Gimana kalau kita ke sini aja? Gimana ke sini? Alasannya harus ada, disertai alasan konkret. Lalu bahasa harus sopan. Jangan kalau seseorang yang negosiasi itu bilang, alah barang buruk kayak gini, itu nggak sopan. Kita mau barang dia, mau beli barang dia, tapi kita buru-buru kan barang di depannya, nggak boleh. Ya bahasa yang sopan, tata krama ada. Jadi penjual juga jangan boleh ya, kalau yang nggak mau, pergilah cari yang lain. Nah itu kurang ajar. Kalau sama-sama pembeli, penjual melakukan negosiasi, seharusnya dia memiliki sama-sama ego yang bisa ditahan. Maka bahasanya sopan. Lalu yang terakhir adalah namanya pasangan tuturan. Kaidah kebahasaan itu dia tidak berdiri sendiri. Dia harus ada kawan ngomongnya. Misalkan ada yang bertanya, maka ada yang menjawab. Misalnya ada yang minta tolong, maka ada yang memenuhi. Misalnya ada yang meminta, maka ada yang memenuhi. Ada tawaran, ada penerimaan. Ada mengusulkan, ada menerima. Tapi apakah negosiasi semuanya berujung pada kesepakatan? Tidak. Dia bisa tidak menjawab ketika bertanya. Bagaimana kalau begini harganya? Bisa saja dia diam. Lalu bisa saja menolak permintaan, menolak tawaran, langsung. Itu terjadi berupa ketidaksepakatan. Maka negosiasi memiliki kaidah kebahasaan seperti itu, sehingga negosiasi kita bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu.